Kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana cara saya berhasil menurunkan berat badan saya yang dulunya 85 kg dan perut saya cukup buncit ya, dan sekarang bisa menjadi sekitar 70 kg ya. Bahkan kemarin itu sempat 68-60. Teman-teman klik dulu subscribe dan klik loncengnya ya, gratis loh. Hai teman-teman, salam sehat. Kali ini saya akan membagikan info tentang cara menurunkan berat badan ya, karena saya sudah mengalaminya. Dulu berat saya sekitar 85 kilo lebih, bisa turun menjadi 70, bahkan sempat 66 ya. Berarti antara 15 sampai 18 kilo ya, dalam waktu 1 bulan ya. Karena berat badan ideal laki-laki itu beda dengan berat badan ideal perempuan. Saya ambil ini, saya kasih contoh menurut Broko ya, kasih contohnya ya. Menurut Broko, kalau perempuan itu kalau laki-laki itu tinggi badan dikurang 100 dibagi 10%. Kalau perempuan tinggi badan dikurang 100 dibagi 15%. Lihat dulu ya teman-teman, sebelum kita lanjut videonya. Lihat dulu cara menghitungnya dari Broko. Ini cara mencarinya ya, mencari berat badan ideal. Kalau yang laki-laki seperti ini, misalnya tingginya 160 dikurang 100 jadi 60 ya. Nah 60 ini dikali 10, karena kan 10% tadi ya, 10 dibagi 100 dapat 6. Nah 6 ini kan tadi kan 160 tadi kurang 100 kan 60 kan. Nah 60 ini kurang 6 tadi, berarti berat badannya 54 kilo ya untuk laki-laki ya. Nah itu kalau untuk perempuan misalnya tinggi badannya 155 dikurang 100 jadi 55. Nah 55 dikali 15 kan 15% ya. Ini menurut Broko ya. Jadi bagi 100 jadi 8,25. Jadi 55 tadi dikurang 8,25 sama dengan 46,75. Anggaplah 47 ya teman-teman. Itu kalau perempuan. Jadi mungkin bisa paham kira ya, bisa dipraktekkan di rumah teman-teman. Terima kasih. Kembali lagi di channel saya Siswa Digitongkoy. Kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana cara saya berhasil menurunkan berat badan saya yang dulunya 85 kg dan perut saya cukup buncit ya, dan sekarang bisa menjadi sekitar 70 kg ya. Bahkan kemarin itu sempat 68-65 ya. Nah artinya sekitar kurang lebih 15 sampai 19 kilo ya turunnya berat badan saya itu, dan itu saya lakukan hanya dalam 1 bulan. Nah kalau begitu saya akan ceritakan, membagikan tipsnya, membagikan caranya. Tetap setia di channel gas terus suaruna gas, hati-hati gas kawan-kawan rumahan cegas saya. Kita lanjut ya. Nah sekarang saya akan membagikan bagaimana cara saya menurunkan berat badan saya dari yang 85 kg bisa menjadi 70 kg ya. Nah, jadi artinya sekitar 15 kilo ya, kurang lebih itu. Yang pertama harus ada niat. Nah ini ya, harus ada niat, dan niat itu harus niat baik. Itu yang pertama. Saya niatnya cukup baik ya. Waktu itu saya lagi sakit ya, bahkan saya sempat dirujuk dan dirawat di ICU ya, di Rumah Sakit Dr. Silvan Raya. Lalu pada saat saya di dalam ruang ICU, seorang ahli gizi yang merupakan dokter juga ya, seorang dokter dan seorang ahli gizi maksud saya, mereka menyarankan kepada saya supaya menjaga pola makan atau kalau bisa diet ya, karena berat saya tidak sesuai dengan tinggi badan saya ya, karena berat saya 85 kg
dan tinggi saya 160 meter. Jadi artinya 160 cm ya teman-teman, maaf ya kalau 160 meter, wow luar biasa itu ya, 160 cm. Jadi bisa dikatakan saya itu obesitas. Nah, cara yang pertama seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, cara yang kedua adalah kita harus mempunyai keinginan yang kuat untuk berolahraga. Nah, itu ya, berolahraga ini penting ya teman-teman. Waktu itu saya langsung mengambil suatu kesimpulan, selama ini saya kurang berolahraga, pola makan saya tidak teratur dan saya kurang berolahraga. Nah, akhirnya setelah saya sembuh dari sakit ya, saya olahraga ringan, jalan-jalan. Kalau setelah saya sudah rasanya sudah cukup kuat, akhirnya saya jogging ya. Itu aja olahraga saya. Dan tiap pagi saya bangun pagi-pagi jam 5, saya olahraga, jalan keliling komplek ya, kapan perlu jogging ya. Dan juga melakukan aktivitas yang bisa mengeluarkan keringat, contohnya mencari pakan ternak. Nah ya, salah satunya juga memberi makan ternak. Habis itu juga membersih pekarangan rumah, membuat kebun. Nah itu ya, banyak kegiatan-kegiatan yang selain olahraga tadi ya. Jadi punya niat yang kuat untuk berolahraga teman-teman, itu yang kedua. Yang ketiga kita harus bisa mengatur pola makan. Nah ini yang penting ya. Yang ketiga ini salah satu yang penting. Kenapa saya sebut pola makan harus kita atur? Sebelum saya jatuh sakit dan dokter mendiagnosa saya adalah seorang yang obesitas ya. Kalau saya tidak bisa menjaga pola makan saya, mungkin berat badan saya akan terus bisa naik, bisa sampai 100 kilo lebih mungkin ya. Jadi pola makan saya itu waktu sebelumnya adalah pola makan yang sembarangan ya. Salah satunya saya sering mengkonsumsi minuman yang pakai es ya, yang mengandung es, termasuk junk food ya. Junk food itu sejenis kayak minuman yang siap saji gitu ya, yang minuman dingin ya teman-teman. Kalau dulu saya sering ya beli di toko atau beli di tempat penjual minuman-minuman segar gitu ya, lalu saya minum. Saya nggak tahu apa namanya kandungan gizinya, nutrisinya di dalamnya itu, saya minum ya. Habis itu saya juga harus menjaga pola makan saya itu, yaitu mengurangi konsumsi lemak, karena lemak banyak ya yang makanan yang menghasilkan lemak. Misalnya makanan-makanan yang berlemak, daging ya, daging sapi ya, daging ayam ya. Sapi itu tetelannya itu luar biasa itu ya, kulitnya. Ayam juga kulitnya. Habis itu gorengan tadi ya, mie. Nah dulu saya adalah orang yang gila mie ya. Maksud saya gila mie itulah orang yang tidak puas kalau makan mie itu hanya satu bungkus. Saya baru puas makan mie itu kalau 3 bungkus sekali makan. Dulu saya orang seperti itu ya. Habis itu saya juga harus melawan konsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak lainnya, contohnya telur. Nah, telur juga salah satu yang bisa membuat kita cepat gemuk ya, atau obesitas ya. Terutama kuningnya ya. Kalau putihnya enggak ya, kuningnya yang satu. Habis itu juga gorengan tadi ya, gorengan ini adalah makanan yang luar biasa. Gorengan itu tidak hanya kue-kue yang digoreng, tapi termasuk ikan goreng, daging goreng. Nah itu harus kita jauhkanlah dari kebiasaan kita sehari-hari untuk mengkonsumsinya. Terus yang selanjutnya adalah makan tidak teratur. Nah teman-teman, dulu saya makan sering tidak teratur. Paginya makannya bukan sarapan, tapi makan banyak ya. Siangnya lagi saya mengkonsumsi lagi makanan yang banyak lagi ya, kandungan lemak dan lain-lainnya. Sorenya apalagi teman-teman. Terus saya sambung lagi malamnya makan mie, tengah malam makan mie. Saya tambah lagi dengan kue-kue kering, saya tambah lagi dengan kue-kue apa namanya kayak biskuit dan lain-lain gitu. Nah itu akhirnya saya tambah lagi bakso ya, waduh luar biasa ya. Saya tambah lagi
berat saya tuh bisa naik bisa sampai 5 kilo seperti itu ya. Nah, makanan itu juga yang harus kita hindari juga adalah makanan yang bersifat karbohidratnya terlalu banyak kayak nasi ya. Saya dulu orang yang mengkonsumsi nasi yang luar biasa, satu piring nggak akan cukup nasi, bisa sampai 2 atau 3 piring. Bayangkan 3 piring kali 3 kali makan berarti 9 piring. Nah pasti bisa kita bayangkan teman-teman, 9 piring nasi saja yang 9 piring, ditambah lagi lauk pauknya, ada daging, ada lemak, ada telur, ada mie, cemilan, oh iya biasa. Nah ini teman-teman ya, makanan ini harus kita salah satunya kita atur polanya. Nah setelah saya mengambil sikap untuk diet, saya harus mengatur itu ya. Nanti saya ceritakan ya bagaimana saya mengaturnya ya teman-teman. Ya teman-teman, yang keempat adalah kita harus bisa meyakinkan diri kita bahwa diri kita itu bisa mengurangi berat badan tadi ya. Kalau kita saja tidak yakin, salah satunya gini teman-teman ya. Pertama-tama saya diet, saya merasa tersiksa. Kenapa? Karena saya harus mengurangi porsi makan saya. Nah, siapa yang menyemati saya? Yang pertama menyemati saya itu adalah diri saya. Lalu saya harus bangun di dalam diri saya itu, saya harus bisa diet, saya harus bisa mengurangi berat badan yang berlebihan itu. Lalu akhirnya saya bangun sikap positif di dalam diri saya, supaya karena saya teman-teman orang yang hampir tidak bisa mengendalikan nafsu makan ya dari saya kecil ya. Makanya saya itu dari SD, SMP, SMA berat badan saya ya nggak pernah yang di bawah 50, rata-rata malah di atas malah ya, 60, 70 itu. Jadi rata-rata berat badan saya itu ya memang berlebihan, sedangkan tinggi saya nggak tinggi-tinggi amat ya. Jadi yang keempat ini salah satu yang penting juga, kita harus bisa menjaga komitmen. Kita tadi sudah membuat jadwal ya teman-teman, bahwa kita harus mengurangi porsi makan ya. Harus komitmen, datang ke pesta harus bisa menjaga komitmen tadi, datang ke undangan ulang tahun harus bisa menjaga juga. Saya dulu waktu saya program diet, datang ke pesta saya hanya makan sayurnya, nasinya saya nggak makan, minum esnya saya enggak, seterusnya pokoknya yang makanan-makanan yang ada di tempat orang pesta, perkawinan, pernikahan, ulang tahun, syukuran dan lain-lainnya itu saya harus hindari lah makanan itu ya. Saya mohon maaf dengan tuan rumah, saya lagi program diet gitu ya, tapi saya tetap makan, tapi yang saya makan adalah sayurnya. Biasanya kan ada sayur-sayur ya, saya itu makan. Ini tuh yang keempat. Kita lanjut ya. Yang kelima ya, ini yang sangat penting sekali teman-teman, kita gabungkan keempat hal yang saya sebutkan tadi menjadi satu ya. Bayangkan teman-teman, berat saya 85 bisa turun menjadi 75 atau 70 ya, 70 anggap saja 70 sekitaran ya, pokoknya 15 kilo berkurang. 85 kurang 15 70 ya. Kemarin pun sempat di bawah itu ya, 60 berapa gitu ya. Kuncinya yaitu saya gabungkan ya. Kita jangan pernah gentar apapun yang terjadi. Misalnya kita dikatain bahwa kita itu orang yang kurang gizi, nggak boleh patah semangat. Ataupun kita orang sakit-sakitan, nggak boleh patah semangat. Karena dari yang berat badan saya luar biasa 85 hingga menjadi 70 itu pasti banyak yang mengatakan oh ini kenapa ini, oh kenapa ini. Itu jangan menjadi patah semangat teman-temannya. Dan yang paling penting, kunci suksesnya teman-teman saya akan bagi ya. Kita harus mengatur pola makan tadi. Yang pertama, perbanyak makan sayur. Saya kemarin ya, dari pagi, siang, sore makan harus teratur, jangan sampai tidak teratur teman-teman. Pagi jangan sampai lambat makan, jangan makan sampai lewat jam 9, minimal itu jam 8 sudah harus makan.
Kalau bisa jam 6, jam 7 itu sudah makan teman-teman. Dan harus banyak-banyak minum air putih ya. Saya kemarin banyak minum air putih, banyak sekali ya. Siap-siap juga ke WC ya teman-teman ya. Habis itu siang jangan lewat dari jam 12 dari jam 1 ya. Sore jangan lewat dari jam 6. Usahakan teman-teman ya, makannya jangan sampai lewat dari jam 6. Perbanyak makan sayur tadi ya. Yang kedua, perbanyak makan buah-buahan. Buah-buahan kalau saya kemarin buah pepaya, buah pisang, dua itu yang favorit saya ya. Saya tambahkan juga jagung, bisa juga umbi-umbian ya, kayak singkong, ubi jalak dan lain-lain ya, sejenis umbi-umbian gitu ya. Terus yang selanjutnya buah-buahan tadi sudah ya. Yang selanjutnya itu adalah ikan. Kalau mau diet Anda berhasil, perbanyak makan ikan. Ikan apa saja? Kalau saya kemarin ikan nila, bawal, patin, ikan gabus atau ikan haruan itu ya, ikan sungai, sejenis ikan sungai kayak belida itu bisa kalau ada orang jual ya. Dan ikan lele bagus ya. Dan masak ikannya jangan sampai digoreng, hindari digoreng. Usahakan dikukus ataupun dibuat pepes gitu ya, dikukus, dipepes ataupun pakai kayak gulai biasa gitu ya. Dan bumbunya jangan yang macam-macam teman-teman, cukup bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, serai ya. Kalau kita mau ada ketumbar bisa sedikit ya. Keminting bisa sedikit, udah itu aja. Jangan terlalu banyak garamnya ya. Lagi sejenis micinnya itu jangan terlalu banyak juga ya. Bahkan saya nggak pakai kemarin ya. Jadi masaknya ya kayak gitu ikannya ya. Jangan makan daging yang lain dulu ya. Kalau sekarang saya sudah makan daging lain kayak ayam, tapi saya makan sedikit, nggak banyak. Jangan digoreng teman-teman ya. Ingat, jangan digoreng. Selanjutnya nasi harus dikurangi. Kemarin saya pagi saya hanya makan 2 sendok nasi ya pagi. Kalau dulu 1 piring ya. Kalau dulu teman-teman tadi saya sudah cerita ya tadi ya. Kalau dulu 9 piring jumlahnya, pagi 3, siang 3, malam 3. Nasi ya 9 piring, bayangkan, ditambah lagi mie malamnya, ditambah lagi telur. Nah itu ya. Jadi nasi saya pagi saya makan hanya 2 sendok, tapi sayur banyak ya. Sayur harus saya perbanyak, ikan perbanyak. Siang oke lah 3 sendok atau 4 sendok teh maksud saya teman-teman. Setelah itu ingat tadi ya, kita harus konsumsi buah. Buah itu sekitar jam 9, jam 10 pagi, jam 3 sore, malam jam 8, jam 9 bisa kita makan buah itu ya. Sore saya paling 3 sendok juga nasinya ya. Sayur perbanyak, ikan perbanyak ya. Saya jalani itu selama kurang lebih 1 bulan. Dan akhirnya berat saya dari 85 kilo bisa turun menjadi 70, bahkan sempat 60 sekian ya. Artinya kurang lebih 15 kilo kurangnya. Saya sambil tetap berdoa, bekerja, berusaha, atau balik ya, bekerja, berusaha dan berdoa gitu ya. Harus berdoa juga teman-teman, sesuai agama dan bidang kita masing-masing. Nah, saya juga kemarin buat minuman itu ya, minuman untuk menambah imun tubuh ya. Jahe, kunyit, lemon. Kalau nggak ada lemon bisa aja limau nipis ya. Ketumbar, agar ada rasanya pakai madu atau pakai gula merah. Itu diminum, direbus, diminum, airnya diminum. Ya udah. Itu untuk menjaga imun tubuh agar kita diet itu tetap sehat. Tapi saya yakin kalau kita bisa melakukan apa yang karena ini real ya, saya nyata ya. Kalau kita bisa melakukan apa yang saya katakan tadi ya, saya yakin bapak-bapak yang buncit perutnya ya, saya nggak buncit lagi, kemarin buncit ya. Bapak-bapak yang buncit perutnya pasti
akan bisa apa namanya hilang mungkinnya. Ibu-ibu sama ya, teman-teman yang masih muda juga sama ya. Yang pasti nggak ada sesuatu yang mudah teman-teman, butuh proses. Saya dalam waktu sebulan itu prosesnya luar biasa. Yang dulu awalnya makannya sembarangan, makan minum di mana-mana, sekarang nggak lagi. Saya mungkin minum es tapi sedikit-sedikit sekarang. Nah, mungkin itu teman-teman yang dapat saya bagikan. Tetap subscribe, mohon subscribe ya, mohon di klik loncengnya biar setiap video yang saya unggah ke YouTube dapat kalian tahu. Klik like, kalau kapan perlu komen dan share teman-teman, biar saya tetap bisa berkarya di channel Siswa Digitongko ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Salam sehat dan bye bye. Wah, cuah. Nih.